Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Teman-teman, saya mau ngasih tahu ya bagaimana cara buat makalah supaya makalah teman-teman ini tetap bisa jadi makalah yang keren gitu ya. Makalahnya supaya tetap diminati, bahkan dibaca sampai habis oleh dosen kalian. Nah, ada ketentuan sih, beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ini akan saya kasih tahu ya caranya gimana supaya makalah kalian tetap keren ya. Baik, yang pertama, seperti biasanya makalah itu kan terdiri dari yang pertama pasti ada pendahuluan, kemudian pembahasan dan penutup. Di pendahuluan biasanya terisi yang namanya ada latar belakang, kemudian rumusan masalah dan seterusnya, kan begitu. Kemudian di bab kedua ada yang namanya pembahasan ya, isi-isi apa yang mau dibahas begitu ya. Kemudian yang di bab tiganya adalah kesimpulan, saran, seterusnya. Nah, supaya hasil makalah teman-teman ini bisa jadi bagus, nih saya kasih tahu tips dan resepnya ya. Jadi cara membuat makalah supaya biar tetap keren itu yang pertama adalah kuncinya di latar belakang masalah teman-teman. Jadi di latar belakang ini teman-teman harus pertama ya membuat latar belakang ini terdiri dari yang namanya gap fenomena teman-teman ya. Gap fenomena apa? Fenomena itu adalah sebuah permasalahan yang terjadi di saat ini begitu, yang terupdate, yang terkini begitu. Nah, masalah ini diangkat sebagai dasar teman-teman membuat makalah. Jadi misalnya temanya tentang kemiskinan, maka teman-teman mengambil isu-isu tentang kemiskinan, berita-berita terkini tentang kemiskinan misalnya. Sekaligus masalah ini akan dijadikan sebagai kayak apa ya, sebagai dasar, oh makalah ini penting ditulis karena ada masalah-masalah kayak gini. Nah, maka teman-teman usahakan di latar belakang makalahnya teman-teman ada namanya gap fenomena ya, atau masalah-masalah terkini tentang tema yang dibahas. Tentu harus jelas sumbernya ya, tidak boleh kasak kusuk. Misalnya nih di makalah tentang judul etika bisnis misalnya, maka di sini ditulis, nah, etika menjadi perhatian serius manajer dalam mengelola perusahaannya. Lembaga perbankan pun sempat terjadi kasus pemecatan karyawan pada September 2020 yang terjadi di Bank BRI cabang Madiun, Jawa Timur. Pemecatan terjadi pada karyawan BRI KCP Dolopo yang terlibat korupsi dana nasabah sebesar 2,1 miliar. Nah, karyawan menggunakan uang hasil korupsi untuk judi bola online. Nah, ini saya ambil dari sumbernya dari Solo Post ya tahun 2020. Nah, maka ini menjadi menarik teman-teman. Jadi makalah itu didasarkan pada sebuah permasalahan begitu. Tidak sekedar tiba-tiba membahas materi-materi, kemudian teori-teori, enggak. Jadi ada masalahnya apa begitu sehingga makalah ini perlu disusun gitu. Kemudian yang kedua, terdapat data empiris ya, ini juga sangat penting teman-teman. Jadi kalau nulis makalah itu kan ilmiah ya, jadi harus didasarkan pada data-data. Nah, maka di latar belakang sampaikan sebuah fenomena dalam bentuk data yang empiris. Misalnya ini jumlah aduan masyarakat ya pada 5 instansi di tahun 2015, sumbernya Ombudsman RI 2016. Di pemerintah daerah sekian ribu laporan, kepolisian sekian ribu laporan, dan sekian. Nah, ini adalah bagian dari kepuasan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan misalnya seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari data yang bisa ditampilkan di makalah Anda. Maka supaya makalah Anda menarik, usahakan cari data, entah itu dari data BPS atau di mana misalnya. Anda menulis tentang studi kelayakan bisnis aspek
pemasaran, pasar dan pemasaran. Misalnya Anda menulis target pemasaran halal misalnya, jadi targetnya adalah orang-orang muslim, jumlah data orang muslim di dunia sekian, datanya dari mana, sumbernya dari mana, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting. Nah, ingat teman-teman ya, jadi di latar belakang munculkan fenomena yang terjadi, boleh dari berita, boleh dari apapun. Kemudian yang kedua, pastikan ada data empirisnya. Nah, maka ini akan menjadi menarik makalah Anda. Oke ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah masuk di pembahasan. Nah, kalau di pembahasan teman-teman, yang pertama harus diketahui bahwa makalah teman-teman harus berhubungan dengan masalah-masalah yang ditulis dalam latar belakang. Jadi kalau teman-teman tadi membahas tentang etika, berarti isinya nanti di pembahasan ya tentang etika. Kalau tadi bahasnya tentang layanan, berarti di pembahasan juga isinya tentang layanan, begitu. Dan yang paling penting teman-teman, jadi isi pembahasan ini harus mencakup isi silabus yang disampaikan oleh dosen kalian. Ya, dosen kalian misalnya menetapkan silabus di studi kelayakan bisnis Islam tentang kerangka bisnis syariah, terdiri dari 5 pokok pembahasan. Maka kalian buat saja ini, ya, dibuat supaya ada pembahasan 5 hal ini. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, bisnis syariah dalam Islam, dan seterusnya. Misalnya dosen kalian menyuruh kalian untuk menulis makalah tentang tema ketentuan syariah pada produk pembiayaan di bank syariah, maka lihat silabusnya, isinya apa saja. Nah, misalnya di sini ada 5 hal, maka di situ Anda akan bahas secara tuntas di dalam makalah Anda, supaya makalah Anda menjadi perhatian menarik bagi dosen Anda. Oke ya teman-teman ya. Pastikan yang ketiga dalam pembahasan, isi pembahasan sebaiknya padat, jelas, dan saling terhubung antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Jangan tiba-tiba paragraf ini ngomong apa, paragraf kedua ngomong apa. Biasanya yang copy paste biasanya akan kelihatan. Jadi antar paragraf itu kayak nggak nyambung begitu ya. Nah teman-teman, setelah pembahasan, masih di pembahasan, teman-teman pastikan kalimat yang Anda tulis ini baik kutipan langsung maupun tidak langsung harus menyertakan sumbernya. Semakin banyak sumber semakin bagus, misalnya dari buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau repot sedikit tapi hasilnya maksimal, nanti bisa pakai Mendeley. Wow, enak banget. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet nulis daftar pustakanya nanti, dan pasti nggak akan kelewat sumbernya gitu. Kemudian yang ketiga di kesimpulan. Nah, di kesimpulan teman-teman pastikan pada bagian ini hanya terdapat kesimpulan dari isi makalah. Jangan mengulang-ulang kalimat ya teman-teman, mengulang-ulang kalimat di latar belakang, mengulang kalimat di pembahasan, Anda jadikan kesimpulan. Jangan, jadi Anda simpulkan benar-benar kesimpulan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka teman-teman sebaiknya menggunakan Mendeley, menggunakan referensi dengan model apa style, biasanya yang umum gitu ya, American Psychology Academic Style ya, kalau salah. Misalnya gini nih, contoh di Mendeley ini ya, saya ingin memasukkan referensi misalnya, maka saya cukup mengklik di referensi ini, misalnya adalah kalimat sebaiknya menggunakan Mendeley ini terdapat di buku ini ya, misalnya begitu. Saya akan tinggal mengklik saja sumbernya dari mana. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya menggunakan Mendeley ini ya, menggunakan Mendeley ya, agak menunggu sedikit Bapak ya. Oke, karena baru proses mungkin, karena belum saya buka tadi. Nah, oke, pakai tipe American Psychological Association ya. Oke, sudah. Terus kemudian teman-teman tinggal memasukkan aja, misalnya sumber kalimat ini adalah dari misalnya dari Abror misalnya ya, misalnya dari Abror, maka cukup seperti ini aja, masukkan ini, kemudian kita klik, jadi deh ya, nih lihat
muncul kalimat Agrer et al 2020. Nah, cara menuliskannya di daftar pustaka gimana? Oh, sangat mudah sekali, tinggal gini aja, tinggal reference, insert bibliografi. Nah, nih dia otomatis muncul dengan otomatis, kan? Nah, nanti silakan teman-teman belajar aja di YouTube, nanti teman-teman bisa tahu cara bagaimana menggunakan Mendeley. Karena ini juga wajib juga teman-teman, ketika nanti teman-teman skripsi juga akan menggunakan hal yang sama, proposal skripsi juga sama, ini semuanya sama. PIB sudah menggunakan standar ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, yang pasti teman-teman bisa mempelajari ini semuanya. Pastikan teman-teman membuat makalah secara bagus, secara baik, dan secara benar, supaya dapat nilai yang maksimal. Gitu ya teman-teman ya. Oh iya, pastikan makalah kalian harus rapi ya, rapi gitu ya. Dari daftar isinya sudah daftar isi otomatis, daftar tabelnya, daftar gambarnya otomatis, nanti akan lebih bagus lagi ya. Oke, begitu teman-teman cara membuat makalah yang baik dan benar.